ayat 77 yang oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna hadis kitabullah wa ril hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para pecinta Al-Qur'an yang tergabung dalam Al-Sani. Alhamdulillah kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti tadabbur pembahasan Al-Qur'an ba'da subuh di Zoom Al-Sani dimanapun kita berada. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita dan kita dapat memahaminya dan mengamalkannya dan mendakwakannya sehingga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Baiklah, kita mentadabbur surah Al-Maidah ayat 77 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi Ibu Maida Astuti telah menjelaskan kepada kita uraian-uraian secara gramatika telah kita dengarkan bersama dan dibahas secara bersama dengan diskusi yang cukup panjang. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 77. Saya bacakan dulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sabil. Artinya lebih kurang, katakanlah hai ahli kitab, jangan kamu berlebihan atau melampaui batas dengan yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat terdahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad maksudnya, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya ahlal kitab, katakanlah hai ahli kitab, apa yang dikatakan kepada ahli kitab? La taulu fi dinikum ghairal haq, jangan kamu berlebihan atau melampaui batas dengan cara beragama yang tidak benar dalam agama. Berarti dia melampaui batas sehingga dia keluar dari jalur itu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu. Di situ. Dia di situ dikatakan wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang telah sesat dahulunya. Itu sebelum datang Nabi Muhammad dia sudah sesat. Ayat ini ditujukan kepada zaman Nabi Muhammad, jangan kamu sesat lagi.
Kenapa? Wa adallu kasiro. Mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, kaum-kaum terdahulu. Wa dallu an sawa'is sabil. Mereka tersesat dari jalan yang lurus. Di sini tadi pertanyaan Pak Adril, sawa'is sabil itu tunggal atau ini? Jalan itu, ayat ini menjelaskan kepada kita sawa'is sabilis, tunggal-tunggal, itu ayat menyatakan jalan yang lurus itu hanya satu. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti paham pelaksanaan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang ketemu langsung pada generasi pertama, kedua, dan ketiga. Itu paling tetap. Siapapun yang mengikuti itu, insya Allah selamat. Maksudnya di sini ayat ini, wahai ahli kitab, jangan kamu terlalu ekstrim dalam agamamu sehingga keluar dari kebenaran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum terdahulu yang sesat, kemudian menyesatkan kebanyakan dari jalan Allah gitu. Itu yang jalan yang lurus. Artinya kekafiran mereka terhadap Allah, pengingkaran mereka terhadap rasul-rasulnya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, kemudian kemurtatan mereka dari keimanan, kejauhan mereka dari keimanan, inilah kesesatan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kesesatan itu yang lebih melampaui batas karena mereka mengatakan dalam firman Allah ayat 72 bunyinya, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam qala wa qala al masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansar. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dengan ayat-ayat itu cukup jelas. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah putra Al-Masih putra Maryam. Perkataan inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, perkataan yang melampaui batas. Sedangkan Al-Masih sendiri berkata, wa qala al-masihu, tidak apa? Padahal Al-Masih berkata, apa kata Al-Masih? Ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga. Jadi orang yang mensyrik Allah itu, surga itu haram baginya. Allah mengatakan demikian. Itu dengan pakai faqad harramallah. Polanya itu pola fa'ala, itu berulang-ulang tapi bentuknya sudah terjadi, tapi akan datang. Allah mengatakan itu pasti terjadi. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Itu wa malil zalimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang yang zalim seorang pun. Itulah yang dikatakan. Kemudian mereka juga mengatakan ayat 73 Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illallah ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Nah, di situ dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Allah yang Tuhan yang Maha Esa. Wa illam yantahu, jika mereka itu sebelumnya itu qalu inna salah salasa, kalau tidak berhenti mengatakan itu, apa jadinya? Jawabnya la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Pasti orang kafir di antara mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Itu yang dikatakan di situ. Nah, kemudian kesesatan mereka disebabkan kenapa? Ayat tadi dikatakan mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengatakan apa yang tidak dikatakan dalam Alkitab, sehingga mereka disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat. Dijelaskan dalam surat Shad ayat
26 akhir wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Itu dikatakan wala tattabi ahwa wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadid. Di situ sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Mereka tidak beriman kepada hari perhitungan, maka dia berbuat semaunya sendiri sesuai dengan seleranya. Itulah yang dikatakan mereka yang lakukan. Allah melarang kalian tidak memperturutkan hawa nafsu, karena hal itu disebabkan kalian akan binasa. Dan dipertegas lagi dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Toha ayat 16 bagian akhirnya wattaba'a hawahu patarda wattaba'a hawa patarda, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya menyebabkan kamu binasa. Jadi maka tadi dikatakan jangan kawan mengikuti hawa nafsu. Wama yantakil Toha ayat surat Toha 16, kemudian surah An-Najm ayat 53, wama yantiqul alil hawa, tiadalah diucapkannya itu atau Al-Quran menurut hawa nafsunya. Ini mengatakan Nabi itu mengucapkan sesuatu tidak menurut hawa nafsunya, tetapi dia menurut Al-Quran. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita berhujjahlah dengan Al-Quran, dengan hadis, sunnatnya gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Jariyat ayat 23, dikatakan, apa ra'aital ladzina mittahaza ilahu hawa'u wa adallahu Allahu ala ilmi wa hatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman ihtada min ba'dillah afala tazakkarun. Di situ surah Al-Jasiyat ayat 23 mengatakan kepada kita, apa ra'aita manittahaza ilahahu hawahu, maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa yang terjadi? Wa adallallahu alaihim. Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya. Mereka menuturkan hawa nafsunya, dibiarkanlah mereka menurut hawa nafsu itu sesuai dengan ilmu Allah. Wa khatama ala sam'ihim wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah. Allah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Jadi semuanya alat kita untuk mempelajari sesuatu, pendengaran, hati dan penglihatan semuanya ditutup, maka menjadi persoalan. Mereka tidak akan mendengar, tidak akan melihat, tidak akan berpikir dengan hatinya. Itulah yang ditutup. Famayahdihi mim ba'di, maka siapa yang telah memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat. Siapa yang akan memberi petunjuk? Artinya tidak ada yang dapat memberi petunjuk jika dia dibiarkan tersesat. Apalah tazakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari hal itu? Allah berfirman lagi dalam surah An-Nisa ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bizulmim minal ladzina hadu harrama alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Di situ dikatakan fa bizulmin minal ladzina hadu, maka disebabkan segaliman orang-orang Yahudi. Sebab mereka zalim, apa yang terjadi? Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Itulah
mereka disesatkan. Oleh karena itu, janganlah kalian melampaui batas dalam agama, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena hal itu akan menyesatkan. Maka istiqomahlah mempelajari, mengamalkan, serta mendakwakan Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman orang-orang terdahulu dan ulama yang mengikuti pemahaman mereka itu. Karena kita tidak terlepas dari pemahaman para ulama yang mengikuti itu, bukan ulama mengikuti hawa nafsunya. Semoga kita termasuk orang yang diridhoi Allah, beruntung Allah meridhai kita dan selamat dari siksa neraka. Alhamdulillah. Baiklah, berkenaan dengan pembacaan surah At-Taubah sesuai dengan pengetahuan yang saya peroleh, kalau tidak salah ayat keberapa di dalam surah Al-I'rab itu ayat ke-300 200 berapa 204 kalau tidak salah. Al-I'rab itu mengatakan bacalah Al-Quran itu dengan membaca bismillah. Itu ayat Al-I'rab ayat 204. Wa iza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Situ sebelumnya itu pastami'u lahu, itu mendengarkanlah Al-Quran. Kemudian ayat-ayat lain sudah supaya dengar yang baik. Kemudian bacalah ta'awuz sebelum baca Al-Quran. Tidak diperintah membaca bismillah. Cuma di dalam tafsir setiap ayat itu dipisahkan dengan kata-kata bismillah. Maka kita bacalah bismillah setiap membaca ayat dari awal ayat. Misalnya kita baca Fatihah, tidak langsung baca auzubillah, tapi auzubillah dulu, bismillah, langsung sambung ayat berikutnya sampai akhir. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah. Jadi jumlah surah bismillah dalam Al-Quran itu tetap 114 sesuai dengan jumlah ayat. Tetapi bismillah itu ada di tempat lain di dalam surah surah An-Nahl An-Namal gitu. Bismillah wa innahu min Sulaiman, bismillah itu ayat itu saya hafal. Di situ kita baca yang masuk menggenapi 114. Nah, khusus surat At-Taubah kita mulailah dengan membaca, tetap dalam Al-Quran mengatakan setiap membaca Al-Quran bacalah ta'awuz, bukan baca bismillah. Kemudian baru diikuti bismillah setiap awal surat. Maka tetapi dalam pelaksanaan kita lihat ada orang membaca Al-Quran dimulai dari ta'awuz, kemudian dia di tengah ayat dia membaca bismillah. Ada juga seperti itu pemahamannya. Ada juga yang pemahamannya sebegitu aja baca bismillah, setelah itu langsung baca ayat. Nah, kalau ibu karena selalu dengar saya setiap membaca ayat untuk ceramah, saya selalu mulai dengan ta'awuz kemudian langsung ayat. Tetapi kalau dalam belajar tahsin, saya membaca ayat, sudah itu membaca ta'awuz, baca bismillah. Kita dalam tahap belajar selama memperlancarkan itu. Nah, khusus At-Taubah itu kalimat itu adalah kalimat isi cerita ayat-ayat itu adalah cerita yang menyedihkan, peperangan segala macam, maka tidak dicatatkan sesuai dengan pesan Nabi begitu, tidak dibaca dengan bismillah, tapi bacalah dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah kondisi yang saya tahu, yang saya pengalaman yang telah sudah seperti itu. Maka bagaimana kita kita tidak usah kita baca auzubillah untuk membaca, tidak usah kita baca bismillah untuk surah At-Taubah. Kita langsung aja baca auzubillahi minasyaitonir rajim, baru langsung ayatnya. Itu ya yang sesuai dengan saya pengetahuan saya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada bermanfaat tentang hal ini. Kemudian kita kembali kepada bahasan kita, bahwa kita telah dapat memahami ayat-ayat Al-Quran pagi ini dengan penjelasan secara gramatika oleh Ibu Astuti, dibimbing oleh Buya Rizal. Kemudian tadi banyak pertanyaan, saya hanya kebagian membacakan tadabbur, bukan mentadabbur, membacakan tadabbur. Kenapa?
Saya hanya mengutip dari berbagai sumber yang saya mampu, yang saya miliki, itulah itunya. Dalam hal ini mungkin ada kekeliruan, saya mohon maaf atas kekeliruan itu kepada yang banyak. Kemudian kepada Allah saya mau minta ampun dengan ucapan penutup perkataan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dirahmati Allah dan diridhai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.